Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto dengan NIM 46. Di sini saya sebagai praktikan dari Praktikum Statistika 2 pada modul 2. Saya dari kelompok 9. Eh, sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian terkait dengan eh, materi di modul 2, yaitu tentang uji hipotesis di SIP 1. Langsung saja kita lihat soalnya. Jadi di SIP 1 ini soalnya ada 6 soal. Yang pertama, eh, apa itu hipotesis? Jadi uji hipotesis adalah suatu metode pengambilan keputusan yang metodenya didasarkan oleh analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun observasi yang tidak terkontrol. Kemudian yang kedua, perbedaan antara hipotesis nol dengan hipotesis alternatif, di mana hipotesis nol atau H0 itu adalah hipotesis yang tidak ada hubungannya antara kedua variabel. Sedangkan hipotesis alternatif adalah pernyataan yang terdapat hubungan statistik antara kedua variabel. Lalu ada langkah-langkah dalam melakukan hipotesis, di mana yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. Misalkan hipotesis H0 tadi ya, hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Yang kedua adalah menentukan tingkat signifikan alfa. Nah, biasanya kalau tidak diketahui, maka hal yang biasa digunakan adalah kesalahan alfa sebesar 5%. Selanjutnya itu melakukan uji statistik uji. Lalu eh, menentukan nih daerah kritik hipotesis nol diterima apabila dan ditolak bila apa kayak gitu. Jadi kita mengetahui dulu daerah kritiknya di hipotesis nol itu diterima atau tidak, dan karena apa diterima dan tidaknya karena apa. Lalu eh, keputusan H0 diterima atau ditolak. Nah, untuk menerima atau menolak hipotesis biasanya menggunakan metode 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 alpha p-value dan kayak gitu. Dan terakhir adalah menginterpretasikan nih kesimpulan sesuai dengan masalah. Yang keempat, ada jelaskan perbedaan antara left-tailed test dengan right-tailed test dan two-tailed test. Nah, ini tuh sebenarnya ada dua ya. Dari awalnya tuh ada dua. Ada one-tailed test sama yang two-tailed test. Mana yang one-tailed test itu terbagi menjadi dua. Itu ada left dan right, ada kiri dan kanan, ada ekor kiri dan ekor kanan, di mana yang ekor kiri itu digunakan untuk menguji apakah sampel memiliki nilai yang apa ya, istilahnya signifikan, lebih rendah dan rata-rata atau parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi hipotesis alternatifnya fokus pada nilai-nilai di sebelah kiri distribusi, di mana contohnya itu seperti eh, jika kita ingin menguji rata-rata skor ujian mahasiswa di kelas, misalkan eh, lebih rendah 70, maka kita akan menggunakan left tail test atau uji satu ekor kiri. Selanjutnya itu adalah right tail test.
mana uji satu ekor kanan biasanya digunakan untuk menguji apakah sampel memiliki nilai yang signifikan lebih tinggi dan rata-rata atau parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Hipotesis alternatifnya biasanya berfokus pada nilai-nilai di sebelah kanan distribusi. Makanya disebut uji satu ekor kanan. Contohnya biasanya itu jika kita ingin mengetahui nih apakah rata-rata produksi misal di pabrik gitu lebih tinggi dari 100 unit per hari atau misalkan eh, per jam ya bisa jadi, maka kita akan menggunakan metode satu ekor kanan ini, uji satu ekor kanan. Selanjutnya itu ada two tail test atau uji dua ekor. Biasanya digunakan untuk menguji apakah perbedaan yang signifikan antara dua sampel atau apakah s- eh, apakah sampel memiliki nilai yang signifikan antara sampel yang memiliki nilai signifikan berbeda dari nilai tengah atau parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Hipotesis alternatifnya biasanya berfokus pada kedua sisi distribusi. Kalau yang tadi cuman di salah satu sisi, yang ini dari dua ke sisi. Contohnya itu bisa jika kita ingin menguji, misalkan apakah rata-rata ujian atau UTS mahasiswa di kelas berbeda dari 75, misalnya, maka kita akan menggunakan two tail test atau uji dua ekor. Dan sebenarnya perbedaan dari ketiga ini nih, utamanya adalah terletak pada arah di mana kita mengharapkan nilai yang signifikan. Kemudian yang lima, berikan contoh penerapan uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga banyak ya, misalkan eh, seorang dokter gitu ingin menguji efektivitas obat di menguji efektivitas obat apakah benar-benar efektif dalam mengatasi sakit tersebut atau eh, tidak gitu. Dengan tentunya dokter yang melakukan percobaan dan memberikan obat kepada beberapa orang itu untuk mengambil apa ya, istilahnya sampel dan membandingkan hasilnya. Bisa juga ketika seorang pelatih sepak bola misal mungkin ingin menguji apakah latihan seorang atlet itu ketika latihan meningkatkan performa atau malah menurunkan performa. Jadi mereka bisa membuat hipotesis bahwa latihan intensitas tinggi akan meningkatkan kekuatan atau kecepatan atlet. Nah, lalu mereka bisa merancang program latihan khusus nih buat eh, mengukur kemampuan atlet dan menguji kebenaran hipotesis tersebut. Nah, yang keenam, soal keenam, Y Company mengklaim bahwa setiap produk biskuit yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh. Asumsikan jumlah rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit adalah 3,125 gram dan standar deviasi sampel adalah 0,5 gram. Berarti tingkat signifikan 0,05. Nah, berapakah probabilitas produk tersebut memiliki type 2 error atau kesalahan tipe 2 untuk ukuran sampel 40 biskuit? Ya, langsung saja mungkin kalau yang soal ini bisa diselesaikan dengan menggunakan software RStudio. Nah, jadi sebelumnya dari ini tuh dari soal yang tadi ya, dari soal 6 ini, di mana dari soal kita mengetahui ukuran sampelnya 40, berarti N-nya sama dengan 40. Kemudian eh, standar deviasi sampel adalah 0,5 gram. Jadi sini sigma 0,5. Maka di sini Sam sama dengan sigma per ini. Terus kita langsung run aja mungkin ya. Pertama di run ini. Maka hasilnya 0,07905 694. Kemudian di soal juga pada tingkat signifikan 0,05, berarti ini alfa ya, alfanya 0,07905.
0,5. Terus eh, bisitu yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh, maka M-nya sama dengan 3. Kemudian kita Q normal, alpha, min, SD, lower tailnya kita menggunakan pulse di rendiran aja dari alpha. Nah, dihasilkan 3,130037. Terus untuk MA-nya di soal tuh asumsikan jumlah rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit adalah 3,125 gram. Nah, di sini ditulis 3,125 di takdiran aja. Nah, maka probabilitasnya hasilnya adalah 0,5254013 atau 52%. Kan di sini berapakah probabilitas produk tersebut? Maka jawabannya adalah 0,5525413 atau 52, sekian persen. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.